Selamat datang di program Ngebala, ngebahas bola. Jadi program Ngebala ini adalah suatu program yang membahas tentang sepak bola, baik itu dari pemain, skill, nilai historis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, di program Ngebala ini pokoknya ngebahas tentang sepak bola dengan bincangan yang santai seperti bincangan-bincangan pada di tongkrongan gitu. Jadi tipenya ini kayak sekedar hanya beropini aja sih tentang kesukaan terhadap sepak bola. Jadi pokoknya kalau yang penasaran stay tune terus di program Ngebala ngebahas bola. Jadi di program Ngebala kali ini gue Fajar mau ngebahas tentang filosofi bermain sepak bola pada masing-masing negara yang terpopuler. Jadi filosofi sepak bola ini adalah suatu pakem tersendiri, yaitu dimana filosofi ini merupakan suatu ciri khas bermain pada sepak bola. Filosofi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada dari Belanda yaitu total football, yang kedua ada dari Brazil Jogo Bonito, dan yang ketiga ada dari Italia Catenaccio. Langsung saja yang pertama yaitu total football. Awal lahirnya total football pada awalnya yaitu pada saat Belanda mau pergi ke Piala Dunia 1974. Nah, sebelum itu Belanda melakukan pertandingan uji coba dengan negara lain, dan hasilnya pun bisa dibilang kurang memuaskan atau buruk bisa dibilang. Nah, dari peristiwa tersebut akhirnya dari pihak wartawan ada yang bilang ke timnas Belanda dengan sarkas bisa dibilang, seperti jika hasil pertandingan kayak gini terus atau hasilnya buruk, kami tidak akan datang ke Jerman. Maksudnya adalah para wartawan ini menegur timnas Belanda karena permainannya buruk dan tidak mau meliput timnas Belanda ke Jerman Piala Dunia 1974. Nah, dari kejadian itu, by the way, pencetus total football ini ada yang bilang Rinus Michels yaitu sebagai pelatih timnas Belanda pada masa itu, dan ada juga yang bilang Johan Cruyff sebagai kapten timnas Belanda pada zaman itu. Jadi setelah kejadian wartawan menyatakan pendapat tersebut, akhirnya berunding nih timnas Belanda, bagaimana kita melakukan perubahan karena hasil buruk yang telah didapat pada pertandingan uji coba tersebut. Akhirnya bagaimana kalau kita mengoptimalkan semua pemain, yaitu baik dari pemain bertahan, pemain tengah maupun penyerang. Jadi pada perundingan itu akhirnya pada Piala Dunia 74 Belanda memaksimalkan semua pemainnya, yaitu ketika saat bertahan, menyerang. Jadi transisinya tuh ada gitu. Jadi kita bayangkan dulu sepak bola zaman dulu, misalkan Belanda menggunakan formasi 4-3-3. Jadi 4 pemain di belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Jadi role-nya itu ya udah pemain bertahan ya bertugasnya untuk bertahan, pemain tengah ya mengatur ritme, yang pemain penyerang ya udah tugasnya hanya untuk menyerang. Jadi masing-masing itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing gitu. Jadi nggak bermain secara kolektif, maksudnya ya lini bertahan, lini tengah, lini nyerang. Jadi nah, pada di total football itu Belanda melakukan perubahan, jadi mencoba sebagai back sayap dioptimalkan digunakan untuk menyerang juga. Jadi tidak terpaku pada pengatur serangan di posisi tengah. Jadi back sayap juga melakukan overlap bisa dibilang gitu istilahnya, dan hasilnya pun bisa dibilang bagus. Jadi pada Piala Dunia 74 itu Belanda karena menerapkan filosofi baru itu total football, yang artinya dalam bahasa Belanda total itu artinya keseluruhan. Jadi keseluruhan pemain itu bisa dioptimalkan dalam melakukan dalam
transisi bertahan maupun menyerang. Nah, akhirnya setelah total football ini sukses sebagai filosofi bermain pada timnas Belanda, nah akhirnya muncul kayak strategi atau semacam filosofi gitu, asimilasi lah bisa dibilang, filosofi asimilasi yang berkembang gitu kan. Setelah Johan Cruyff pensiun sebagai pemain bola, dia melatih klub sepak bola dari Spanyol, yaitu Barcelona. Nah, di di Barcelona itu dia menerapkan strategi tiki taka, yaitu di mana strategi tersebut menerapkan membuild up dari belakang dengan umpan-umpan pendek, lalu bermain secara kolektif dan dengan operan yang cepat dengan tujuan untuk melemahkan stamina lawan. Nah, sebenarnya strategi tiki taka itu berakar dari filosofinya di negaranya, yaitu total football. Jadi sebenarnya banyak yang bilang filosofi itu murni dari Spanyol. Sebenarnya tidak. Filosofi itu berakar dari total football. Jadi strategi tersebut sukses. Bahkan sampai sekarang juga seperti klub Man City yang pelatihnya juga berasal dari Spanyol, Pep Guardiola, melakukan semacam strategi tiki taka tersebut. Dia bermain secara kolektif, umpan-umpan pendek dengan aliran bola yang cepat, dengan akurasi passing yang tinggi. Dan mereka juga dari strategi itu dapat melakukan penyerangan dengan efektif gitu. Nah, kalau dari bertahan, kalau sekarang tuh istilahnya ada yang namanya gegenpressing. Nah, sebenarnya strategi ini, nama istilah ini dari Jerman, gegenpressing. Jadi, strategi ini juga sebenarnya berakar dari total football, karena pada zaman itu 1974 ketika timnas Belanda kehilangan bola di sepertiga pertahanan lawan atau di tengah setengah lapangan sepak bola. Nah, mereka melakukan high pressing dengan bagaimana bola itu cepat kerebut kembali gitu. Jadi prosesnya bukan kehilangan bola saat harus mundur ke pertahanan sendiri dengan build up lagi gitu dengan posisi bertahan, tidak, tetapi dengan high press. Pokoknya bagaimana aliran tersebut harus cepat, aliran penyerangan tersebut harus cepat tertutup gitu. Nah, strategi high pressing yang dilakukan di dalam total football itu disempurnakan di strateginya gegenpressing, yaitu identiknya sama sepak bola Jerman. Nah, karena emang kayak pencetusnya bisa dibilang orang Jerman gitu, si gegenpressing ini. Jadi melakukan high press di sepertiga pertahanan lawan dengan merebut bola dan memutus aliran serangan dengan cepat agar bola tersebut kembali gampang direbut dan melakukan possession ball kembali. Lanjut, filosofi yang kedua ada dari filosofi Jogo Bonito, yaitu dari Brazil. Nah, sebelum itu gue mau jelasin dulu nih background dari Jogo Bonito ini. Jadi kan masyarakat Brazil itu sangat menyukai dengan yang namanya estetika gitu, dalam hal, kan kita tahu semua pemandangan di Brazil tuh kayak pantainya bagus dan budayanya sangat beragam gitu. Jadi hal tersebutlah yang menerapkan ke dalam filosofi Jogo Bonito ini. Jadi representatif masyarakat Brazil itu kan ada yang bilang sepak bola yang cantik itu sepak bola yang dimainkan dengan cara kolektif dengan umpan-umpan pendek seperti tiki taka. Nah, tetapi masyarakat Brazil itu beranggapan bahwa sepak bola yang indah itu dimana
yang bisa memainkan skill individu dengan baik, atau dengan sprint cepat, atau dengan mengelabui lawan dengan bagus, pokoknya dengan skill-skill individu yang mumpuni gitu. Jadi masing-masing pemain sepak bola itu skillful. Nah, dengan itu Jogo Bonito kan emang filosofi yang menerapkan tentang keindahan bermain bola dalam hal skill individu. Jadi pemainnya itu banyak, pemain Brazil itu banyak yang melahirkan talenta seperti penyerang gitu dibanding pemain tengah dan bertahan. Ya memang ada juga, tetapi lebih banyak pemain wingernya atau penyerangnya. Jadi info unik juga nih dari Brazil. Brazil merupakan salah satu negara yang menyumbangkan pemain bola terbanyak di dunia. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Klub-klub di Indonesia banyak yang merekrut pemain asing justru dari Brazil, bukan dari negara Eropa. Nah, akhirnya kan oh ya, by the way, ada yang bilang juga orang-orang Brazil itu memang dari lahir sudah diberi bakat oleh Tuhan gitu. Jadi bisa bermain bola. Nah, emang itu juga terbukti sih. Karena banyak pemain Brazil yang top bermain di Liga Eropa. Nah, pada masa kecilnya itu justru kayak main di jalanan, kayak main street football gitu, kayak di ganggang, di kampung. Jadi emang bener talenta itu sudah terbentuk sejak lahir. Kita bermain sepak bola di Brazil. Jadi Jogo Bonito ini emang ya bisa dibilang sangat menghibur lah dilihat dari skill pemainnya yang mumpuni gitu. Dari kayak seperti kalau zaman sekarang Neymar, kayak siapa lagi pemain Brazil ya, Firmino. Kalau zaman dulu kayak Ronaldinho lah, Adriano, kayak Robinho, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya Jogo Bonito ini, oh ya by the way, Jogo Bonito itu salah satu yang mempeloporinya yaitu legend juga gitu dari Brazil ya, itu Pele. Nah, lanjut tadi, kalau ada yang bertanya Jogo Bonito itu masih dipakai zaman sekarang, kayaknya tidak. Karena pada zaman sepak bola modern zaman sekarang banyak yang menggunakan strategi yang ya udah mainnya secara kolektif as a team gitu. Jadi tidak mengandalkan skill individu pemain, karena itu sudah tidak efektif lagi di dalam sepak bola modern seperti sekarang ini. Lanjut ke strategi yang ketiga, yaitu dari Italia, yaitu filosofi Catenaccio. Jadi arti dari Catenaccio itu ada yang bilang kunci lah, ada yang bilang slot kunci rantai lah, pokoknya hal semacam tersebut. Jadi Catenaccio itu merupakan filosofi seni dalam bertahan di dalam sepak bola. Nah, artinya ya emang filosofinya bermain secara bertahan di sepak bola Italia ini. Jadi yang ciri khas di filosofi Catenaccio itu adalah kan biasanya Italia ini bermain dengan formasi 3-4-3. Nah, si 3 back ini yang pemain back tengahnya diposisikan lebih ke belakang dibanding 2 back yang kanan dan yang ini, yang kanan dan kiri. Jadi yang back tengah yang di kebelakangin itu posisinya dinamakan sebagai sweeper. Jadi untuk backup gitu, jika di misalkan kedua back yang di depannya ini telah dilalui gitu oleh pemain lain, jadi masih ada sweeper namanya itu buat membackup pertahanan tim. Jadi dengan pertahanan yang rendah, lini pertahanan yang rendah, jadi itu membuat pemain lawan kebingungan. Dan ciri khas dari Catenaccio ini adalah para pemainnya itu mempres bukan dari area. Jadi man to man marking. Jadi pemainnya itu dijaga satu orang jaga satu orang jaga satu orang jaga satu. Jadi susah gitu dalam mobilitas satu pemain ini untuk bergerak, karena selalu diikuti pemain ini ke sini, ya pemain dari Italia juga ke sini,
main dari lawan ini, main Italia juga mengikuti. Jadi susah gitu untuk bisa dibilang berotasi gitulah, bisa dibilang bermobilitas pemainnya tuh susah gitu karena selalu diikuti. Nah, karena pemain dengan strategi filosofi ini sangat menguras stamina, karena terus fighting spiritnya harus benar-benar gitu staminanya. Ya makanya fisik para pemain Italia itu emang bagus, karena pada tahun 90-an atau bahkan 90 tahun ke belakang, sepak bola itu sangat maju dengan strategi atau filosofi Catenaccio ini. Bisa dibilang tokoh pelopornya ada dari Helenio Herrera, Nico Resco, dan lain sebagainya. Nah, yang paling populer nih Helenio Herrera yang sebagai melatih dari tim Inter Milan. Nah, dia nih sama menerapkan strategi Catenaccio. Nah, kan strategi Catenaccio ini kan strategi bertahan. Nah, ada yang bertanya, bagaimana cara menyerang di filosofi Catenaccio ini? Nah, dia menjelaskan dia menjelaskan kalau saya bermain menyerang dengan cara vertikal. Jadi dia memanfaatkan back sayap untuk melakukan counter attack gitu saat pemain lawan kehilangan bola di sepertiga pertahanan tim. Jadi langsung dengan direct ball menyerang dengan cepat dengan counter attack, langsung melakukan crossing, dan para pemain dan wingback satunya juga ikut maju dalam membantu penyerangan. Jadi seperti itu dalam melakukan penyerangan di filosofi Catenaccio ini. Nah, ada yang bilang apa bedanya strategi Catenaccio dengan bisa dibilang parkir bus gitu yang dipelopori oleh Jose Mourinho. Nah, jika Catenaccio kan emang man to man marking, menjaga pemainnya tuh, dan ada sweeper yang di antara dua back ini. Nah, kalau parkir bus ini ya udah, dia semua pemain ketika kehilangan bola ke lini pertahanan dan zona marking, bukan menjaga pemain melainkan menutup area dengan rapat dan disiplin. Jadi pada intinya filosofi Catenaccio ini adalah bermain bertahan sembari melihat peluang untuk melakukan penyerangan balik, yaitu counter attack dengan cepat. Pokoknya dia bermain bertahan sampai stamina lawan capek dengan position ball mereka, tetapi begitu kehilangan bola dan melakukan blunder dari lawan, reaktif dari pemain filosofi Catenaccio ini langsung melakukan counter attack dengan cepat gitu. Intinya filosofi dan strategi dalam sepak bola adalah merupakan bukan suatu yang hal tidak bisa diubah, dalam artian strategi dan filosofi ini dapat terus berkembang dan memunculkan strategi baru di sepak bola modern ini. Jadi strategi di tahun ini bisa berbeda lagi untuk di tahun kedepannya gitu. Jadi terus berkembang, itu tidak diam di situ saja. Sekian pembahasan ngebala untuk filosofi sepak bola pada yang terpopuler ini. Jadi kita udah ngebahas dari total football dari Belanda, Jogo Bonito dari Brazil, Catenaccio dari Italia. Ketiga filosofi itu memang filosofi yang sangat terkenal di dunia sepak bola dan terkenal di dunia. Bahkan bisa dibilang menjadi pedoman gitu dari sepak bola zaman dulu hingga sekarang. Sekian video ngebala kali ini. Sampai jumpa di video ngebala selanjutnya. Gue Fajar pamit. Bye bye.